Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan memiliki utang kepada perbankan. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kokopet Financial, channel yang mengupas tuntas seputar keuangan. Setelah sebelumnya kita belajar lebih dalam mengenai apa itu saham, sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga saham itu sendiri. Jadi, simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Bagi investor, naik turunnya harga di pasar saham sudah menjadi hal yang biasa. Banyak dari mereka yang meraup keuntungan, namun ada juga yang merugi akibat dari fenomena ini. Saham bersifat fluktuatif, bisa naik bisa turun sama halnya dengan harga barang atau komoditi di pasar. Bagi beberapa orang di sanalah seninya, bila pasar statis tidak akan menarik minat investor. Buat sobat yang sudah punya saham di beberapa perusahaan pasti senang banget kalau lihat sahamnya hijau royo-royo, dan mendadak cemas kalau sahamnya jadi merah-merah. Tapi ingat, jangan panik ya. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi maka harga akan naik, sebaliknya jika penawaran tinggi harga akan turun. Secara umum ada beberapa faktor yang memengaruhi naik turun harga saham suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Yang pertama akan kita bahas adalah faktor eksternal perusahaan. Kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham, misalnya naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia, BI, dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik atau turunnya harga saham. Selain faktor itu, hubungan antara tingkat suku bunga perbankan dan pergerakan harga saham juga sangat jelas. Ketika suku bunga perbankan melejit, harga saham yang diperdagangkan di bursa akan cenderung turun tajam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Pertama, ketika suku bunga perbankan naik, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan semisal deposito. Dengan naiknya suku bunga tersebut, investor dapat meraup keuntungan yang lebih banyak. Kedua, bagi perusahaan, ketika suku bunga perbankan naik, mereka akan cenderung untuk meminimalkan kerugian akibat dari meningkatnya beban biaya. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan memiliki utang kepada perbankan. Fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs. Sebab hal ini akan berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan secara otomatis juga mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Sebagai contoh kasus adalah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS seringkali melemahkan harga-harga saham di indeks harga saham gabungan, IHSG. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat memengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing, PMA, dan lain sebagainya. Faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham.
Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas, menjual, sahamnya. Kembali pada hukum permintaan dan penawaran. Kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual, sehingga harga saham akan turun. Dalam fenomena panic selling, para investor ingin segera melepas sahamnya tanpa peduli harganya, karena takut harganya akan semakin jatuh. Tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan, bukan berdasar analisis yang rasional. Hindari menjual saham karena terbawa kepanikan. Analisis lebih dulu saham yang ingin dijual, apakah secara fundamental saham tersebut masih layak dipegang. Memiliki saham yang bagus sama saja seperti memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang bagus dan bonafit. Banyak investor yang melakukan panic selling dikarenakan berita-berita yang memicu kepanikan, seperti berita mengenai peperangan yang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina tempo hari, sehingga mereka menjual saham-saham dalam jumlah besar dan menyebabkan harga saham anjlok. Hal sebaliknya juga sering terjadi, yaitu panic buying atau lebih dikenal FOMO, fear of missing out. Hal ini kerap terjadi ketika investor berbondong-bondong membeli suatu saham perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan harga saham perusahaan tersebut melejit naik, seperti pada saat saham perusahaan besar Bank Sentral Asia, BBCA, melakukan stock split. Faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turun harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Hal ini sering disebut dengan istilah rumor. Namun penyebab oleh faktor ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin di laporan keuangan yang akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya. Setelah mengerti faktor eksternal perusahaan, kini kita akan membahas mengenai faktor internal perusahaan. Faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sedangkan saham dari perusahaan yang memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antara beberapa faktor, yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku, price to book value, PBV, earnings per share, EPS, dan tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio, DPR, yang lebih besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbal balik yang bagus. Dalam praktiknya, DPR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut yang menyebabkan harga saham makin tinggi. Tingkat rasio utang dan PBV juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang yang tinggi biasanya adalah perusahaan yang sedang bertumbuh. Perusahaan tersebut biasanya akan gencar dalam mencari pendanaan dari para investor. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya juga diminati banyak investor. Sebab jika hasil analisisnya bagus, saham tersebut akan memberikan imbal tinggi, high return, karena kedepannya kapitalisasi pasarnya bisa meningkat. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan naik dan turunnya harga saham. Di episode selanjutnya kita akan belajar mengenai hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika akan membeli suatu saham yang cocok untuk kita beli sesuai dengan tujuannya. Jadi, aktifkan lonceng untuk channel ini agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Terima kasih.